Perkenalkan, nama saya Dinda Rosa Putri dengan NIM 12300210118. Saya di sini akan menjelaskan tentang anatomi dan fisiologi sistem reproduksi dengan dosen pengampu Ibu Eli Dwi Masita, SST MPH. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada pria. Di bagian gambar yang sebelah kanan itu merupakan anatomi dari reproduksi laki-laki. Nah, di bagian nomor pertama yaitu adalah organ kandung kemih. Kandung kemih merupakan bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh. Fungsinya yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Yang nomor dua merupakan gambar tulang panggul. Tulang panggul terdiri dari 3 tulang. Yang pertama tulang pinggul, yang kedua sakrum, dan yang ketiga tulang ekor. Nah, tulang panggul sendiri memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu komponen ilium, yang kedua komponen ischium, dan yang ketiga adalah pubis. Fungsi dari tulang panggul yaitu sebagai penyangga berbagai organ dalam sistem pencernaan dan sistem reproduksi. Yang nomor 3 ada vas deferens, merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis menuju ke uretra. Nah, saluran ini berjalan menuju bagian belakang prostat, lalu masuk ke dalam uretra dan membentuk ductus ejaculatorius. Fungsi dari vas deferens yaitu sebagai penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Nomor 4 ada uretra. Uretra ini bentuknya lubang kecil yang pada pria berada di dalam, dekat dengan pangkal penis. Fungsi dari uretra yaitu sebagai saluran pengeluaran air mani. Selanjutnya ada penis. Penis adalah alat kelamin pada pria yang memiliki 2 fungsi utama, yakni sebagai alat reproduksi dan jalan keluarnya air kencing atau urin. Penis ini terdiri dari yang pertama akar. Akar ini yang menempel pada dinding perut. Kemudian ada badan. Badan merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga ada glans penis, yaitu ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Yang nomor 4 ada lubang uretra, yaitu saluran tempat keluarnya semen dan air kemih yang terdapat di ujung glans penis. Yang nomor 6 ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Nah, biasanya testis kiri agak lebih rendah dibanding dengan testis kanan. Testis menghasilkan follicle stimulating hormone, yaitu hormon FSH, dan luteinizing hormone atau hormon LH. Nah, fungsi testis yaitu sebagai pembentukan sperma oleh tubulus seminiferus. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan kantung berkulit tipis yang mengelilingi dan melindungi testis. Skrotum juga bertindak sebagai sistem pengontrol suhu untuk testis karena agar sperma berbentuk secara normal. Jadi skrotum ini merupakan organ untuk melindungi sperma agar sperma ini berbentuk secara normal. Yang kedelapan ada epididymis. Nah, epididymis ini merupakan organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Jadi model dari epididymis ini itu berkelok-kelok. Nah, saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Apabila dilihat epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Nah, fungsi dari epididymis ini digunakan sebagai alat penyimpanan sementara sperma. Bagian saluran epididymis merupakan alat untuk pengangkutan, tempat untuk pematangan sperma, dan bergerak menuju vas deferens. Yang ke-9 yaitu ada organ yang bernama sakrum. Sakrum pria lebih sempit dan lebih tinggi, bagian dari panggul dan mempengaruhi bentuk saluran masuk dan keluar panggul. Jadi sakrum ini merupakan bagian dari panggul pria. Nah, saluran masuk panggul laki-laki berbentuk hati, sedangkan saluran keluar panggul ini lebih sempit. Lengkungan kemaluan membentuk sudut mendekati 600 pada pria. Pada panggul pria, sakrum ini lebih melengkung dan cenderung menimpa ruang outlet kemaluan. Nomor 10 ada vesicula seminalis. Adalah organ yang berbentuk kantong bergelembung-gelembung yang menghasilkan cairan seminal. Jumlahnya ada 2. Posisinya tergantung isi vesikula urinaria. Bila vesika urinaria penuh, maka posisinya lebih vertikal. Nah, sedangkan bila kosong, maka posisinya ini horizontal. Selanjutnya di bagian nomor 11 yaitu merupakan kelenjar prostat. Merupakan salah satu kelenjar pada tubuh yang memiliki ukuran sebesar kacang kenari. Jadi ukuran jari dari kelenjar prostat ini yaitu sebesar kacang kenari. Nah, letaknya ini berada di dalam panggul, tepatnya pada bagian bawah kandung kemih.
kelenjar ini hanya ada pada tubuh pria. Nah, fungsi dari kelenjar prostat yaitu mengeluarkan cairan yang berfungsi sebagai sumber nutrisi dan pelindung sperma. Nomor 12 ada kelenjar barboretral atau yang disebut dengan kelenjar Cooper. Adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. Saat penis terangsang, maka kelenjar ini akan memproduksi cairan yang berperan sebagai pelumas sebelum terjadi ejakulasi. Selanjutnya di nomor 13 ini ada organ yang bernama rektum. Rektum merupakan bagian dari usus besar yang berada di bagian akhir. Bagian sempit tersebut akan mengarah ke anus untuk saluran sisa makanan. Nomor 14 ada tubulus seminiferus. Letak tubulus seminiferus ini sejajar dengan bagian testis yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron yang disebut epitelium. Jadi, produksi sperma sebenarnya ini dijalankan oleh sel tubulus seminiferus ini. Nah, nomor 15 itu ada vas deferens, merupakan saluran berotot yang keluar dari ekor epididymis dan menuju ke uretra. Nah, saluran ini berjalan menuju bagian belakang prostat, kemudian masuk ke dalam uretra dan jari uretra akan membentuk ductus ejaculatorius. Fungsinya sebagai penyimpan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Selanjutnya ada organ kandung kemih. Kandung kemih ini merupakan bagian dari sistem saluran kencing yang terdapat di dalam tubuh. Fungsi dari kandung kemih yaitu menampung urin yang diproduksi ginjal dan mengeluarkannya melalui proses berkemih. Nomor 17 ada irisan epidermis. Adalah organ reproduksi pria yang fungsinya yaitu untuk mematangkan sel sperma. Bentuknya dari irisan epidermis ini berbentuk seperti tabung panjang dan melingkar. Letaknya di dalam skrotum dan menempel pada bagian belakang testis penis. Nah, kalau tadi adalah irisan epidermis, nah sekarang adalah irisan testis. Nah, fungsi dari irisan testis ini yaitu untuk memproduksi sperma atau spermatozoa atau hormon seks pria seperti testosteron. Nomor 19 ada uretra. Uretra merupakan saluran akhir reproduksi yang terdapat di dalam penis. Fungsinya yaitu untuk tempat keluarnya sperma dan juga sebagai tempat keluarnya urin. Nomor 20 ada epididymis, yaitu organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis berada pada skrotum dan juga berada di luar testis. Apabila dilihat epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsi dari epididymis digunakan sebagai alat penyimpanan sementara sperma. Bagian saluran epididymis merupakan alat untuk pengangkutan tempat untuk pematangan sperma dan bergerak menuju vas deferens. Nomor 21 ada testis. Testis berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun dan terletak di dalam skrotum. Biasanya testis kiri agak lebih rendah dibanding testis kanan. Testis ini menghasilkan follicle stimulating hormone atau hormon FSH dan luteinizing hormone atau hormon LH. Fungsi dari testis yaitu pembentukan sperma oleh tubulus seminiferus dan sebagai pembentuk hormon testosteron oleh sel Leydig. Terakhir yaitu ada penis. Organ penis ini adalah alat kelamin pria yang memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai alat reproduksi dan jalan keluarnya air kencing atau urin. Penis ini terdiri dari yang pertama akar. Akar ini yang menempel pada dinding perut. Yang kedua ada badan, merupakan bagian tengah dari penis. Yang ketiga ada glans penis, ujungnya penis dan berbentuk seperti kerucut. Yang keempat ada lubang uretra, merupakan saluran tempat keluarnya semen dan air kemih yang terdapat di ujung glans penis. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada perempuan. Di gambar yang pertama, nomor 1 itu merupakan organ yang bernama mons pubis, merupakan daerah atas dan terluar dari vulva yang mengandung jaringan lemak. Yang kedua yaitu kelenjar klitoris. Yang ketiga merupakan klitoris. Nah, klitoris ini merupakan benjolan kecil yang sangat sekali sensitif terhadap rangsangan. Klitoris ini merupakan suatu tunggul atau organ yang sedikit menonjol dan identik dengan penis laki-laki. Organ ini mengandung banyak urat-urat syaraf sensorik dan efektil. Nomor 4 yaitu merupakan nama organnya itu yaitu labia minora atau yang disebut dengan bibir-bibir kecil. Labia minora merupakan lipatan kulit di sebelah tengah labia minora dan selalu basah karena dilumasi oleh kelenjar-kelenjar yang ada di labia minora.
pembuluh darah yang sangat banyak membuat labia berwarna kemerahan dan memungkinkan labia minora mengembang bila ada stimulus emosional atau stimulus fisik. Labia minora ini tidak ditumbuhi oleh rambut karena tidak mengandung folikel rambut, tetapi banyak mengandung kelenjar minyak dan beberapa kelenjar keringat. Nomor 5 ada himen atau yang disebut dengan selaput darah. Himen adalah lipatan membran yang menutupi sebagian luar saluran reproduksi perempuan atau vagina. Merupakan jaringan kulit yang sangat tipis yang melapisi pintu terbukanya vagina. Fungsinya yaitu melindungi saluran vagina dari bakteri. Nah, jadi selaput darah ini melindungi dari bakteri. Nomor 6 ada lubang vagina. Lubang vagina ini memiliki panjang sekitar 8 hingga 10 cm. Letaknya antara kandung kemih dan rektum dan memiliki dinding yang berlipat-lipat. Vagina ini berfungsi sebagai jalan lahir, sebagai sarana dalam hubungan seksual, dan sebagai saluran untuk mengalirkan darah dan lendir saat menstruasi. Selanjutnya ada labia mayora atau bibir-bibir besar. Kalau labia minora itu tadi itu bibir-bibir kecil. Nah, kalau labia mayora yaitu bibir-bibir besar. Terdapat 2 lipatan longitudal dari mons pubis merentang ke bawah dan bertemu di perineum dekat anus. Labia mayora atau bibir-bibir besar terdiri atas 2 bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Jaringan saraf yang menyebar luas menyebabkan labia mayora sensitif terhadap nyeri, suhu tinggi, sentuhan yang juga berfungsi selama rangsangan seksual dan melindungi vagina. Nomor 8 ada lubang uretra. Merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesikula urinari yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar pada wanita. Ukurannya pendek, yaitu sekitar 3 hingga 3,75 cm, membuka keluar tubuh melalui officium uretra externa yang terletak antara klitoris dan mulut vagina. Nomor 9, vestibulum atau serambi. Vestibulum merupakan suatu rongga yang berbentuk seperti perahu atau lonjong dan dibatasi oleh labia minora kanan dan juga kiri. Sebelah atas dibatasi oleh klitoris dan di sebelah belakang bawah oleh forehead. Ada 6 lubang yang bermuara ke dalam vestibulum, yaitu 1 buah orifisium uretra externum, 2 muara dari lubang muara kelenjar parauretalis, introitus vaginae, dan 2 muara yang berasal dari lubang muara kelenjar Bartolini yang terdapat di samping dan agak ke belakang dari introitus vagina. Nomor 10 ada anus, merupakan saluran pendek pada ujung rektum dan menjadi jalur keluarnya feses. Fungsi anus yaitu untuk melakukan proses defekasi. Nah, defekasi ini adalah proses di mana tubuh membuang kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses untuk membantu keluarnya feses. Nah, kalau tadi penjelasan di gambar yang pertama, ya ini selanjutnya ada gambar yang kedua di bagian sebelah kanan ini bisa dilihat ya. Nah, ini merupakan organ dari reproduksi perempuan di bagian dalam. Kalau tadi kan bagian luar dari reproduksi perempuan. Nah, ini sekarang ada gambar yang lebih mendalam dari reproduksi perempuan. Nah, yang pertama itu ada ovaris atau yang disebut dengan ovarium. Jumlahnya ini sepasang dan bentuknya oval dengan panjang 3-4 cm. Ovarium ini berada di dalam rongga badan di daerah pinggang. Umumnya setiap ovarium ini menghasilkan ovum setiap 28 hari. Ovum ini merupakan sel telur. Jadi setelah setiap 28 hari ovarium ini melepaskan ovum. Fungsi ovarium yakni tempat terjadinya oogenesis dan memproduksi oosit sesudah usia pubertas, menghasilkan ovum atau sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Keduanya bertempat di dalam panggul atau pelvis. Selanjutnya, nomor 2 ada oviduk atau yang disebut dengan tuba fallopi. Fungsinya yaitu menghubungkan ovarium dan uterus. Jadi, oviduk ini organ yang menghubungkan ovarium dan uterus. Dinding tuba memiliki epitel bersila untuk menggerakkan oosit menuju uterus. Tuba fallopi biasa disebut saluran telur. Saluran ini menghubungkan rahim dengan ovarium melalui fimbria. Fungsi tuba fallopi yaitu sebagai saluran tempat lewatnya sel telur yang telah matang dari ovarium ke rahim dan akan menjadi tempat pembuahan sperma. Nomor 3 ada folikel. Oosit dalam ooganium berada di dalam suatu folikel, yaitu sel pembungkus penuh cairan yang mengelilingi ovum.
Folikel berfungsi untuk menyediakan sumber makanan bagi oosit. Folikel primer muncul pertama kali untuk menyelubungi oosit primer. Selama tahap meiosis 1 pada oosit, folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder yang kemudian akan berkembang menjadi folikel tersier. Folikel tersier akan berkembang menjadi folikel degraft pada masa ovulasi. Setelah oosit sekunder lepas, maka folikel akan berubah menjadi corpus luteum. Jika tidak fertilisasi, corpus luteum akan mengerut menjadi corpus albicans. Nomor 4 ada corpus luteum atau yang disebut dengan yellow body. Bekas folikel yang pecah setelah ovulasi berkembang menjadi corpus luteum. Tanda sitomorfologisnya berupa vaskularisasi baru dari sel granulosa yang semula avaskuler. Corpus luteum terhubung ke sirkulasi dan reseptor-reseptor low density lipoprotein atau yang disebut dengan LDL. Terbentuk sebagai hasilnya, sel-sel granulosa dapat menggunakan kolesterol yang ada untuk biosintesis progesteron. Bagian nomor 5 yaitu ada uterus. Uterus ini adalah organ tunggal yang berongga, berbentuk seperti buah pir terbalik. Ukuran panjangnya 7 cm dan lebarnya 5 cm dengan diameter 2,3 cm. Terletak di antara rektum dan kandung kemih. Dinding uterus tersusun dari perimetrium yaitu bagian luar, myometrium yaitu lapisan tengah jaringan otot polos, dan endometrium bagian terdalam. Nomor 6 ada uterine wall. Fungsi dari uterine wall atau rahim adalah untuk menerima sel telur yang dibuahi yang akan berubah menjadi janin dan menahannya selama perkembangannya. Uterus juga membantu mendukung janin selama masa kehamilan. Nomor 7 ada endometrium, yaitu lapisan terdalam rahim pada rahim dan tempat menempelnya ovum yang telah dibuahi. Apabila tidak dalam kondisi hamil, maka endometrium tersebut akan luruh dan keluar dari tubuh menjadi darah menstruasi tadi. Jadi sel telur itu yang tidak dibuahi, maka akan turun menjadi darah menstruasi tadi. Nomor 8 yaitu ada serviks. Serviks yaitu terbenam dalam jaringan yang disebut parametrium yang banyak mengandung otot polos. Bagian serviks yang menonjol ke dalam puncak vagina disebut portio vaginalis atau disingkat portio. Nomor 9 ada vagina. Vagina memiliki panjang sekitar 8 hingga 10 cm. Letaknya di antara kandung kemih dan rektum. Memiliki dinding yang berlipat-lipat. Lapisan terluarnya merupakan selaput lendir dan lapisan tengahnya tersusun atas otot-otot lapisan paling dalam berupa jaringan ikat yang berserat. Fungsi dari vagina yaitu sebagai jalan air dan sebagai sarana dalam berhubungan seksual untuk mengalirkan darah dan lendir saat menstruasi. Sekian penjelasan mengenai sistem reproduksi dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, share, dan juga komen ya. Terima kasih.